Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang perubahan materi. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini kalian bisa lebih mudah untuk memahami materi pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada 3.1 yaitu menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Yang 4.1 melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat kimia dan sifat fisikanya. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia secara mandiri. Tujuan yang kedua, disediakan demonstrasi oleh guru tentang perubahan materi. Peserta didik dapat membedakan antara perubahan kimia dan perubahan fisika secara mandiri. Perubahan materi terbagi menjadi dua. Yang pertama perubahan fisika dan yang kedua perubahan kimia. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi tanpa disertai terbentuknya zat yang baru. Jadi di sini hanya ada perubahan wujud zatnya saja. Proses sebelum dan setelah reaksi itu hasilnya sama, hanya terjadi perubahan wujud zat. Misal pemanasan lilin. Lilin bentuknya awalnya kan padat. Nah, ketika dipanaskan, dia akan menjadi cair. Nah, itu hanya terjadi perubahan wujud dari padat ke cair. Atau es mencair atau air membeku. Air membeku. Air bentuknya awalnya kan cair. Setelah dibekukan menjadi padat, tapi sama-sama air. Ya, berarti sama. Nah, itu ini maksud dengan perubahan fisika. Jadi hanya terjadi perubahan wujud zat. Contohnya tadi pemanasan lilin, es mencair, besi memuai, kemudian air membeku dan lain sebagainya. Itu perubahan fisika ya. Perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi yang disertai terbentuknya zat yang baru. Jadi sebelum dan setelah reaksi itu hasilnya akan berbeda, dihasilkan zat yang baru. Contohnya apa? Besi berkarat, kayu terbakar. Kayu terbakar. Kayu sebelum dibakar itu bentuknya apa? Padat. Nah, ketika terbakar akan jadi apa? Kertas dibakar. Kertas bentuknya helaian, ketika dibakar akan menjadi abu. Nah, abu ini berarti zat baru yang dihasilkan setelah proses pembakaran. Contoh lain, besi berkarat. Besi sebelum ada karat itu mulus ya. Kemudian setelah disimpan berapa lama dia akan berkarat. Karat itu artinya terbentuk endapan. Itu termasuk contoh perubahan kimia. Perubahan kimia selain salah satu cirinya terbentuk atau dihasilkan zat yang baru, juga memiliki beberapa ciri. Yang pertama ada endapan, kedua perubahan warna, kemudian yang ketiga adanya bau. Kalau ada suatu zat atau suatu proses yang dihasilkan dan memiliki salah satu dari ketiga ciri tersebut, itu termasuk dalam perubahan kimia. Contoh tadi besi berkarat, artinya ada endapan di sana, berarti perubahan kimia. Contoh lain, tempe digoreng. Tempe sebelum digoreng warna apa? Putih. Kemudian ketika digoreng menjadi berwarna kecoklatan. Tidak ada zat baru yang dihasilkan di sana, tetapi ada perubahan warna yang terjadi. Nah, itu termasuk ke dalam perubahan kimia. Untuk lebih memahami perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia, di
Di sini Ibu melakukan percobaan. Silahkan kalian perhatikan dan tonton ya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Mia Nurmelati bersama Ibu Lela Nurmailasari. Kami akan melakukan percobaan perubahan kimia dan perubahan fisika. Sebelum memulai percobaan, kami punya yel-yel terlebih dahulu ya. Di sini kami berada di Laboratorium Kimia SMK Teksa Klari dan SMK ITS Malang. Ya, kita mulai yel-yelnya. Siap, Bu Lela? Waktu di Zoom ya kemarin? Ya, masih ingat ya? Oke. 1, 2, 3. Kimia. Oke, kimia. Oke, kimia. Yes. Ya, kita mulai percobaan yang pertama. Kami akan melakukan pemanasan lilin. Siapkan dulu lilinnya ya. Yang satu dijadikan untuk pembakarannya. Kemudian lilin yang satunya lagi kita potong-potong terlebih dahulu. Nah, pengamatan awalnya ya dilihat dulu lilin seperti kalian lihat di sini bentuknya padat kan, warnanya putih. Nah, sekarang Bumia akan melakukan percobaan tentang perubahan yang terjadi. Nanti kalian kelompokkan apakah perubahan ini termasuk perubahan fisika atau kimia. Dilihat dari gejala yang terjadi. Nah, di sini Bumia akan melakukan pemanasan terhadap lilin yang tadi sudah dipotong-potong. Kita lihat bersama-sama. Di rumah juga bisa ya kalian coba di sini. Nah, tadi pada awal lilin itu berwarna putih dan berbunyi padat. Nah, kalian dicoba lagi di rumah supaya bisa menyaksikan betul-betul yang kalian lihat. Nah, sekarang di sini kalau setelah pemanasan lilin yang di atas sendok ini ternyata lilin yang tadi padat sekarang cair. Nah, silakan catat perubahannya ya. Lilin awalnya padat, setelah dipanaskan menjadi cair. Nah, ini sudah ada perubahan wujud zatnya ya. Lilin yang awalnya padat berubah menjadi cair. Kalian boleh coba di rumah untuk lebih memastikan lagi hasilnya. Dicatat hasil pengamatannya. Awalnya lilinnya berbentuk apa, setelah lakukan pemanasan hasilnya jadi seperti apa. Silahkan dicatat ya. Menjadi cair. Selanjutnya lilin ini didiamkan. Nah, amati lagi perubahannya setelah beberapa menit. Silakan dicatat. Nah, ini tadi hasil dari lilin yang sudah dilakukan pemanasan, kemudian kita diamkan. Ini hasilnya sudah mulai memadat kembali, bisa dilihat ya. Nah, boleh kalian catat. Warnanya apa, Bu? Warnanya putih ya Bu ya. Seperti warna lilin ketika sebelum dipanaskan, warnanya persis sama ya. Boleh dilakukan pengamatan, silahkan dicatat. Tadi lilin setelah dipanaskan seperti apa hasilnya, dan kemudian setelah didiamkan seperti apa hasilnya ya. Sekarang kita lakukan percobaan yang kedua. Yang kita butuhkan adalah vanis ya. Bisa kalian jumpai di toko-toko ya. Di sini ada biasa untuk cuci ya Bu ya. Cuci supaya bajunya lebih bersih. Nah, kalau dilihat di sini komposisinya dari vanis ini adalah hidrogen peroksida. Rumus kimianya adalah H2O2. Berikutnya, bahan yang kedua adalah PK. Nah, kalian bisa memperoleh PK
tadi pada saat tadi ya, gelas Erlenmeyernya kalau kita pegang itu dingin. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Supaya dekat ya. Kita labu Erlenmeyernya makin lama makin hangat. Kalau kalian lihat di sini keadaan awalnya bagaimana, nah sekarang keadaan sedang berlangsungnya pencampuran bagaimana? Apakah terjadi perubahan? Silakan dicatat oleh kalian perubahannya. Kalau dipegang, labu Erlenmeyernya terasa hangat. Terus ada timbul gelembung. Terus warna coklat. Makin lama gelembungnya makin tinggi. Bisa kalian lihat ya. Terus apa yang terjadi? Dan Wow. Ternyata ada yang muncul ke atas. Wow. Seperti ini. Ini panas ya. Bagus sekali kan? Nah, jadi pengamatannya muncul gas berwarna coklat keluar dari labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyernya terasa hangat. Silahkan kalian catat di buku catatannya masing-masing. Nanti untuk selanjutnya, supaya kalian bisa merasakan ya, bisa menyaksikan sendiri, silahkan dicoba di rumah. Karena ini alat dan bahan dan cara melakukannya sangat mudah. ya, cukup sekian percobaan yang bisa kami lakukan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi kimia yang kami sampaikan. Selanjutnya kalian kerjakan buat kerjanya. Ya, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari hasil mengamati melalui percobaan tadi, Ibu akan menguji kepahaman kalian melalui tugas. Kalian isi hasil pengamatannya berdasarkan video tadi. Pemanasan lilin. Setelah lilin dipanaskan, itu apa yang terjadi? Kalian tulis. Kemudian setelah didiamkan, apa yang terjadi? Kalian tulis semua pengamatan berdasarkan percobaan yang sudah kalian perhatikan tadi ya. Kemudian yang kedua, percobaan yang kedua, PK ditambah dengan Vanis. Setelah PK ditambahkan dengan Vanis, apa yang terjadi? Tadi apa yang kalian lihat, silahkan kalian catat ya. Dan terakhir, kalian buat kesimpulan dari percobaan yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami ya. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan di grup atau bisa japri ke Ibu ya. Semoga bermanfaat materinya. Jangan lupa like videonya dan boleh di-share ke teman-temannya kalau yang masih ada yang belum paham. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.